Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa sarrafal ayyam wa ja'ala al-laila wan nahara 'ibratan li ulil absar. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna taqwallahi hiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di mimbar siang yang mulia ini, kami mengajak kita semua kaum muslimin untuk senantiasa mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan yang dibuktikan dengan kegigihan melaksanakan apapun jenis ibadah dan amal baik yang diperintahkan, serta keseriusan dalam menghindari larangan-larangan yang telah ditetapkan. Minimal dengan standar ketakwaan seperti ini, kedepannya kita diberikan hidayah lebih serta kemampuan untuk bisa memperbanyak amal saleh dengan capaian selanjutnya, yaitu menjadi hamba-hamba yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari ini kita sedang berada di ambang pergantian waktu. Tahun demi tahun berlalu, hari demi hari berganti. Namun seringkali ternyata dalam benak kita yang berubah hanyalah sebatas angka, bukan sikap hidup, apalagi perubahan moral dan etika. Kita konon sering menyebutnya dengan istilah tahun baru, harapan-harapan baru, semangat baru, atau dan lain sebagainya. Padahal hakikatnya, disadari atau tidak, yang menjadi realitas tak terhindar adalah bahwa dunia ini semakin tua. Para ulama kita mengatakan, tajaddudul aqwam la yadullu ala syababid dunya bal ala iftirabi fanaiha. Bertambahnya tahun bukanlah tanda dunia semakin muda, tetapi justru tanda semakin dekatnya dunia dengan titik kehancurannya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kita sebelumnya perihal kondisi akhir zaman yang terjadi. Peringatan ini tidak beliau utarakan dengan bahasa ramalan-ramalan kosong, akan tetapi dengan peringatan yang penuh dengan kejujuran. Beliau sallallahu alaihi wasallam menuturkan, la taqumus sa'ah hatta yuqbadal ilm wa takfural fitan wa yadhharul jahl
Hari kehancuran tidak akan terjadi sebelum tiba saat di mana ilmu akan dicabut di sana. Fitnah merajalela di dalamnya dan kebodohan menjadi merata kemana-mana. Dan pencabutan ilmu itu, kata baginda Nabi, bukan dengan lenyapnya kitab, bukan pula dengan hilangnya huruf-huruf dalam Al-Quran, bukan pula dengan ditutupnya sekolah-sekolah dan madrasah. Akan tetapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Rawahul Bukhari wal Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dalam bentuk konteksnya secara langsung, melainkan dengan mencabut satu persatu ulamanya. Maka ketika beliau satu persatu diwafatkan, sementara tidak ada generasi penerusnya yang mampu melanjutkan, maka saat itulah benar-benar dicabut ilmu dari muka bumi dengan cara yang tidak terbantahkan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang sedang kita rasakan hari ini. Betapa ahli ilmu semakin langka ditemui, sementara orang yang berani bicara tentang agama semakin banyak. Majelis-majelis ilmu semakin sepi, sementara hiburan dan tontonan rusak semakin ramai. Mengaji dianggap sebagai kegiatan yang sangat melelahkan, sementara aktivitas-aktivitas duniawi tampak lebih menarik perhatian. Sejenak mari kita renungkan bersama. Hari ini kita seringkali cukup merasa puas ketika berhasil membangun masjid megah atau sekolah-sekolah dan madrasah yang besar, meskipun memang yang demikian adalah termasuk amal mulia. Akan tetapi mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Bukankah membangun bangunan masjid dan sekolah itu sebenarnya relatif mudah? Justru yang sulit dan muskil adalah membangun manusia-manusianya, generasi-generasi yang ahli sujud di dalam masjid, dan generasi-generasi ahli ilmu yang tegak melaksanakan ibadah. Gedung-gedung yang megah bisa dibangun dengan dana, tembok-tembok kokoh bisa ditegakkan dengan tenaga. Akan tetapi iman, takwa, dan adab tidak bisa dibangun dengan hanya modal semen dan pasir. Ia butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh ketulusan, butuh keseriusan dan konsistensi menjaga kesadaran. Sungguh, masjid akan kehilangan ruhnya bila tidak mampu melahirkan ahli sujud, tidak mampu mencetak ahli zikir, dan tidak memproduksi ahli ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu bukan mereka yang sekadar mampu membangun secara fisiknya, tetapi mereka yang hidupnya benar-benar terikat dengan masjid, mampu melanggengkan iman kepada Allah, serta menghidupkan aktivitas-aktivitas di dalamnya sebagai bekal menuju hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah letak tanggung jawab besar kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan tentu sebagai masyarakat. Jangan sampai kita lalai mendidik generasi hingga akhirnya anak-anak kita, jangan sampai mereka pintar dunianya tapi kosong akhiratnya. Jangan sampai mereka sekedar pandai bicara tapi kurang bisa memberi manfaat rabbani bagi sekelilingnya. Jangan sampai mereka semua melek teknologi digital tapi justru terjebak dalam degradasi moral.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita semua bahwa aktsaru auladin nas innama fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan kerusakan anak bersumber dari kelalaian orang tuanya. Entah apakah itu kelalaian dalam mendidik, kelalaian dalam memberikan tauladan baik, kelalaian dalam mendekatkan anak kepada masjid, dan kelalaiannya dalam mengakrabkan mereka kepada majelis-majelis ilmu. Beliau Ibnul Qayyim juga menegaskan ihmalu ta'limil walad wa tarkuhu sudan min a'dhami asbabi fasadi. Melalaikan pendidikan anak dan membiarkannya hidup tanpa arahan atau tauladan adalah sebab terbesar kerusakannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka tahun baru seharusnya menjadi muhasabah bagi kita semua, bukan sekedar euforia dan perayaan. Sudahkah kita benar-benar mendekatkan keluarga kita kepada ilmu dan masjid? Sudahkah rumah kita berfungsi sebagai tempat sholat dan mengaji? Apakah kita sudah mendekatkan anak-anak kita dengan para ulama? Apakah keluarga kita sudah dekat dengan Al-Quran atau dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain? Semoga Allah Jalla Jalaluhu tidak menjadikan kita semua termasuk orang yang sibuk membangun dunia tetapi lupa menyiapkan generasi akhirat. Mudah-mudahan pula di momentum tahun baru ini kita semua diberi kemampuan mengisi hal-hal baik yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma saluhat bidayatuhu saluhat nihayatuhu. Segala sesuatu yang ketika kita mampu mengawalinya dengan kebaikan-kebaikan, maka besar potensinya kelak bisa diharapkan hasil akhir yang baik pula sebagaimana kebaikan yang dilakukan di permulaan. Demikian khutbah Jumat siang kali ini, mudah-mudahan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fa inna taqwallahi khairu zadin li yaumil ma'ad. Inna min a'zamil bala fi akhiriz zaman qillatul ulama wa dha'ful himmah fi talabil ilmi wal ghaflah an tarbiyatil ajyali 'ala al-iman wat taqwa. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل العلم والعمل ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي هي معادنا. اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين من أهل الطاعة وأهل المساجد. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تجعلنا من الذين شغلوا بالبنيان ونسوا الإنسان ولا من الذين عملوا المساجد بالحجارة وخربوها بالمعاصي. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.